Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini. Wah, yang sudah luar biasa nih, selalu menanti-nanti obrolan pas di sini untuk sambil ditonton sambil nyantai-nyantai yang pastinya, dan mudah-mudahan juga bisa membuat manfaat untuk kita semua ya. Kita lanjut ngobrol bersama dengan narasumber kita kali ini. Nah, untuk Vini kembali nih, untuk di buku nih, Vin. Nah, berarti kan kalau dari penelitian nih, yang Vini teliti dari buku itu adalah ternyata semua media sosial yang digunakan dari anak-anak. Nah, berarti kan penelitiannya juga cukup banyak ya. Satu aplikasi media sosial, banyak aplikasinya, Twitter, Instagram, Facebook, terus juga X, YouTube. Ini diteliti satu persatu gitu. Bagaimana anak mencari Instagram, apa yang mereka cari gitu, terus di YouTube apa yang mereka cari. Oke, kalau saya itu pertama berangkatnya dari fenomena sih, Mas. Jadi bukan yang penelitian yang menyebar kuesioner, bukan. Kita berangkat dari fenomena. Apa sih yang sebenarnya anak-anak sering lihat? Kita kalau misalnya lagi pergi kemana, kita lihat anak-anak tuh mainnya Instagram, main ke situ anak-anak mainnya YouTube, main ke situ itu mainnya Telegram, dan mengambil 5 besar. 5 besarnya itu ada Instagram, ada YouTube, X, Telegram, sama satu lagi itu WhatsApp. WhatsApp masuk, dia masuk ke media sosial. Ternyata 5 itu digunakan oleh anak-anak itu sangat masif gitu. Nah, akhirnya kita belajar di buku itu dikatakan bahwasanya, oh sebenarnya di Instagram itu anak-anak ngapain sih? Kadang orang tua tuh bingung. Anaknya main apa, Bu? Anaknya main Instagram. Ngapain dia di Instagram? Orang tuanya tuh juga nggak tahu sih. Apa sih fitur-fitur Instagram? Apa yang dilihatnya, isinya apa gitu. Apa? Orang tua tuh kadang tidak tahu gitu. Jadi kalau di buku itu nanti kita berikan pemahaman. Oh, ternyata Instagram itu ada fitur Reels-nya, ada postingan, story, mereka bisa live juga gitu. Jadi di situ orang tua tuh nanti bisa membaca, oh ternyata anak saya tuh main X tuh itu ya isinya kayak gitu. Oke. Jadi orang tua juga harus mau tidak mau nih berarti sebenarnya dong, harus belajar juga, jadi biar paham nih apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena kan ini dampaknya itu tadi ya, bisa positif bisa juga negatif, tergantung bagaimana orang tua untuk mengontrol anak-anaknya. Nah, kembali ke buku nih, apa yang membuat Vini akhirnya saya ingin nih atau harus nih buat buku nih tentang seputar anak dan juga di era media sosial ini? Oke, yang paling mungkin jadi titik utamanya itu bahwasanya sekarang memang kalau kita lihat generasinya anak-anak itu jauh lebih melek teknologi loh, Mas, daripada kita atau orang tua yang mereka sudah bisa dikatakan agak tertinggal tentang teknologi itu. Lalu sebagai seorang anak itu mereka bukan cuma konsumen, ternyata sekarang mereka juga konsumen dan juga mereka kreator digital. Itu ya, jadi mereka bukan cuma menerima aja, enggak, mereka juga menghasilkan produk-produk digital itu. Nah, karena itu kayaknya memang harus ada pemahaman ataupun penulisan buku ataupun materi-materi yang mengatakan bahwasanya oh ternyata seperti itu loh sekarang. Jadi orang tua itu jangan hanya oh ini kan hanya anak-anak, mereka cuma dapat aja. Enggak, mereka bukan cuma konsumen, mereka juga kreator sekarang. Kreatornya pelakunya langsung juga gitu. Pelaku loh sekarang, bukan cuma konsumen. Berangkat dari situlah akhirnya oh harus nih ada buku atau literatur yang menggambarkan hal tersebut gitu. Oke, jadi atas dasar itulah gitu ya. Nah, berapa lama ini Pin untuk mulai membuat idenya untuk satu buku ini, terus juga menentukan judul, terus hingga akhirnya penelitian dan sekarang siap edar gitu? Oke, kalau misalnya itu idenya tuh jauh, udah lebih dari berapa tahun yang lalu. Masih ketika Vini kuliah, Mas. Ketika 2021 kayaknya ya, masih kuliah S2, itu idenya tuh sama Bunda Fonika. Komisioner KPID sekarang sama Bunda, karena Vini kuliah S2-nya bareng sama Bunda. Ketika COVID itu kami kuliahnya, jadi kami tuh melihat oh ternyata sekarang tuh semuanya bergeser ya, semuanya serba digital ya. Ketika COVID Zoom semua, ke kampus jarak, tugas-tugas itu langsung di spreadsheet, langsung di Google Drive. Oh ternyata kayaknya berubah ya Fit sekarang, kata Bunda. Iya Bun, dan ternyata menyatakan itu bukan cuma orang tua seperti Bunda saja, Vini pun anak-anak juga. Bunda sebagai orang tua merasa seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Bun, kayaknya kalau misalnya bahas tentang orang tua, anak dan juga digitalisasi sekarang tuh kayaknya lagi tren ya, kayaknya sesuai ya sekarang tuh. Akhirnya ide itu muncul di 2021, tapi karena banyaknya kegiatan, banyaknya
hal-hal yang tidak bisa membuat fokus. Akhirnya di tahun ini ketika di Januari kemarin baru bisa lebih fokus lagi menulis bagaimana sih perkembangan anak, dampaknya digitalisasi terhadap anak, lalu bagaimana anak sebagai konsumen dan kreator digital itu tadi. Pada akhirnya di bulan Juni kemarin itu bisa selesai. Luar biasa. Berarti idenya sudah lama, terus eksekusinya tapi termasuk cepat juga loh. Januari, Februari, Maret, dan Juni kemarin 6 bulan, cuma 6 bulan. Karena memang idenya sudah lama, jadi konsep ini sudah tahu harus ngapain, apa yang akan diteliti gitu ya. Balik lagi tentang musibah COVID pada saat itu membawa hikmah gitu ya, membawa berkah juga. Mungkin kalau tidak ada COVID, buku tetap ada tapi temanya mungkin yang berbeda gitu ya. Mungkin tidak seperti sekarang. Nah, setelah dirangkum nih bukunya, ternyata hasil penelitian ini seperti kita spill sedikit nih buku yang berarti akan segera terbit ini. Ya, lagi proses editing dan lain-lain. Nah, apa yang akhirnya Vini dapatkan nih setelah penelitian itu? Bagaimana terhadap perkembangan anak-anak di era media sosial ini? Yang pasti yang pertama bahwasannya anak itu tadi Mas ya, dia konsumen dan juga kreator. Lalu yang kedua, bagaimana sih semua pihak, bukan cuma anak aja yang memiliki kesadaran, tapi juga orang tua, pendidik, pemangku kepentingan, itu semuanya harus berkolaborasi untuk membuat dunia digital yang aman bagi seorang anak. Karena kalau misalnya kita mempelajari lebih jauh, anak itu bukan hanya mewarisi harta orang tuanya, bukan hanya mewarisi relasi orang tuanya, tapi apa yang dibangun orang tuanya di dunia digital. Seperti jejak-jejak digital yang dulu diupload oleh orang tuanya, itu diwariskan loh sama anaknya nanti. Nempel terus gitu. Iya, jadi itu tuh adalah suatu warisan yang kemudian akan tetap berlangsung dan jejak digital itu tidak bisa dihapus gitu Mas. Jadi harus ada kebijakan, harus ada wisdom dari diri orang tuanya, dari diri anaknya, dan juga dari diri para pelaku dan juga pemegang kepentingan itu sendiri. Jadi jejak digital ini ya sangat ini dampaknya bertahun-tahun sampai kapanpun tidak pernah dihapus gitu. Mungkin dari handphone kita bisa saja dihapus, tapi di dunia digital itu kan orang-orang bisa akses gitu. Apalagi dengan para hacker-hacker ini, walaupun sudah kita hapus, bisa aja ketemu lagi. Jadi untuk para orang tua ini tetap harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi yang kebiasaan untuk komentar-komentar negatif-negatifnya. Itu mau sampai kapanpun juga, walaupun kita sudah hapus, jejak digital itu pasti masih ada nih. Apalagi berkaitan dengan konten-konten, foto, video, segala macam gitu. Nah, untuk anak-anak menyiasati itu, Vin. Untuk para orang tua, untuk menyiasati, mungkin orang tua tidak bisa 24 jam. Duduk di sebelah anaknya ngelihat apa, nonton apa gitu. Nah, menurut Vin ini, untuk para orang tua di era media sosial saat ini nih, apa sih yang perlu dilakukan oleh para orang tua nih? Yang perlu dilakukan yang pertama pasti mitigasi gitu Mas ya. Jadi apa yang mereka harus lakukan, memberikan pemahaman kepada anak mereka bahwasanya ini sekarang udah masuk dunia digital loh, semuanya itu terhubung, terkoneksi gitu. Dan ada yang namanya literasi digital, bahwasanya seorang orang tua itu maupun anak yang kemudian memiliki pemahaman yang lebih baik dari orang tuanya, mereka saling mengajarkan apa sih literasi digital itu, bagaimana seseorang menjaring. Tidak semua yang ada di dunia digital itu bagus gitu. Jadi memang kalau sekarang ini pelatihan-pelatihan literasi digital itu sudah sangat sering digalakkan oleh berbagai komunitas, seperti dari Kominfo juga pasti sering, terus banyak juga ada komunitas-komunitas, ada Mafindo, ada Masyarakat Aktivitas Indonesia, itu juga dia berbicara tentang literasi digital. Terus ada jaringan pegiat literasi digital, Jeplidi, saya juga di situ semua Mas, di literasi digital. Jadi memang orang tua itu harus melek loh, oh sekarang digitalisasi, sekarang saya harus memiliki kemampuan literasi digital, membedakan oh ini loh yang benar, ini loh yang salah, dan anak-anak saya pun juga harus dibekali kemampuan literasi digital. Jadi literasinya yang dibenerin gitu ya. Jadi jangan hanya menjadi seorang pemakai atau juga pengguna media sosial, tapi juga kita harus tahu nih fungsi dari media sosial itu apa gitu. Jangan sampai terjebak lah ke dalam media sosial, yang sangat mengerikan ini sebenarnya ya. Nah, kalau di kampus sendiri, Vin, dari mahasiswa-mahasiswi nih, bagaimana sih mereka melihat mereka sebagai Gen Z lah terhadap perkembangan sekarang nih? Ada yang pernah sharing nggak? Mungkin ada juga curhat sama Vini, sekarang media sosial seperti ini gitu.
pasti masih apalagi ketika di kelas, ketika momen sharing session gitu ya, bagaimana mereka melihat, menurut kalian gimana sih perkembangan sekarang? Kalau dulu mungkin orang tua kita lebih suka mainnya Facebook gitu, kalau sekarang kalian sukanya apa? Kami lebih suka Instagram. Kenapa? Karena filternya lebih banyak, lebih canggih. Itu pasti perempuan tuh yang ngomong tuh. Filternya lebih kencang daripada Instagram yang lain. Mereka seperti itu. Tapi kalau kita tanyakan, sebenarnya kalian tahu kan apa bahaya dari media sosial itu? Apa sih bahayanya ketika kalian mengekspos data-data kalian, mengekspos muka, ataupun ada data-data pribadi, seperti misal kalian terlihat tuh di belakang ada tulisan kalian kuliahnya di mana, atau kalian tempat tinggalnya di mana, kalian meletakkan tag lokasi, kalian pahamkan akan bahaya itu. Tapi mereka sudah mengatakan, oh mereka sudah bisa memahami. Jadi kalaupun mereka belum bisa memahami, itu akan tetap kita berikan penjelasan bahwa oh kalian tidak boleh loh memberikan semuanya secara real time misalnya, atau live itu terlalu lama. Gitu. Mereka harus memiliki batasan-batasan, mereka harus memahami literasi digital dan juga etika digitalisasi yang ada seperti sekarang. Oke, ternyata mereka sendiri pun di era Gen Z sekarang juga merasakan ini ya, bisa dibilang seperti ketakutan gitu ya terhadap perkembangan media sosial yang sekarang mengerikan. Benar yang Vini bilang tadi bahwa setiap kita upload itu misalnya seperti foto di depan kendaraan misalnya, terus ada tertera itu nomor plat kendaraan kita. Nah itu kan dengan para oknum-oknum ini itu kan bisa dilacak, di mana sih tempat tinggalnya, alamatnya nih ada di mana, dan itu bisa berbahaya. Makanya nih kalau pemirsa Opini ngelihat di sosial medianya para selebrita Indonesia ini, mereka setiap foto di depan kendaraan ada yang mereka ngeblurkan gitu. Itu untuk mencegah data-data rahasia itu tadi di situ, bisa saja seperti nomor induk KTP-nya atau KK-nya bisa bocor dari situ gitu. Nah, untuk kedepannya Vin, dengan perkembangan sekarang yang sangat luar biasa ekstrimnya nih, langkah apa nih yang harus kita persiapkan mulai dari anak-anak, terus juga remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua nih? Mungkin kalau langkah kecilnya, kita dari siklus kita dulu, bagaimana kita dan keluarga menjalin bonding yang kuat, ikatan yang kuat antara seorang istri dengan suami, dengan anaknya, atau dari anak dengan orang tuanya. Itu yang pertama sekali harus kita perbaiki lagi. Kalau memang dulunya kita memiliki waktu screen time yang lebih lama daripada waktu berbicara, kita harus mulai mengurangi itu. Ketika di rumah sepertinya HP agak dijauhkan lah, kita harus memiliki waktu dengan anak. Itu yang pasti dari yang kecil. Kalau yang besar, kita lanjutkan di Oke, tepat sekali pemirsa Opini. Nah, jangan kemana-mana, kita masih ada segmen berikutnya ngobrol bersama dengan Vini di sini. Tetap di obrolan pas di sini.